Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku siswa baru SMA Negeri 1 Rongga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam keadaan suasana pandemi seperti ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan kalian untuk tetap bersemangat mencari ilmu sambil stay at home. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat selalu kalian beserta keluarga kalian. Pada kesempatan hari ini materi yang akan Bapak sampaikan hubungannya dengan hukum, yaitu kalau digarisbawahi tentang kesadaran hukum. Sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini bahwa ketaatan hukum yang ada di negara kita kalau diperhatikan masih sangat rendah, walaupun berbagai hukuman atau punishment-nya sudah jelas dan tertuang dalam berbagai peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Artinya bahwa adanya hukum mudah-mudahan membuat tatanan kehidupan menjadi lebih tertata dan lebih ke arah yang lebih baik. Apalagi hubungannya dengan kalian sebagai pelajar, sebagai siswa yang selalu pasti akan dibatasi dengan aturan-aturan atau hukum-hukum supaya masih selalu dalam arah koridor yang benar. Sekarang kita perhatikan bahwa pengertian tentang kesadaran dan kepatuhan hukum adalah akan Bapak bacakan sekarang. Kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, serta menyadari berarti mengetahui dan menginsafi dan merasai sebagai karakter-karakter yang baik. Selanjutnya bahwa kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti atau hal yang dirasakan yang dialami oleh seseorang. Kemudian nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan memiliki makna mendalam, manakala pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum bermuara pada perilaku berupa tindakan nyata mematuhi, mentaati hukum atau peraturan seperti bayar pajak, retribusi kebersihan, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan lain sebagainya. Itulah makna dan pengertian dari kesadaran atau kepatuhan terhadap hukum. Sekarang kita akan mengetahui apa itu hukum sendiri, apa itu hukum. Hukum secara bahasa atau tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap atau mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Artinya bahwa peraturan itu dibuat oleh pemerintah kalau di sini ya, atau penguasa supaya ditaati dan dilakukan dan tidak dilanggar. Biasanya kalau hukuman ada hal yang dilanggar pasti ada hukumannya, ya. Itu pasti jelas tertuang dalam aturan-aturan yang dijelaskan. Itu pengertian hukum. Sebenarnya pengertian hukum banyak menurut para ahli hukum ketatanegaraan atau ahli hukum. Ini hampir resume merucut ke dalam pengertian yang seperti ini. Kalian bisa memahami sendiri bahwa maknanya atau artinya seperti itu. Kita lihat refleksi dan implementasi dari kesadaran hukum jika kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau aturan yang berlaku. Jadi sasaran yang akan didapat sehingga tujuan yang akan dicapai dari hukum itu tersebut, dari hukum itu sendiri adalah pertama adanya stabilitas. Stabilitas itu artinya bahwa stabil, seimbang. Artinya bahwa keadaan tatanan negara, keadaan tatanan kehidupan itu berada dalam jalur dan koridor
yang terarah dan tidak melenceng dari aturan-aturan yang sudah ada. Itu namanya stabil. Ketertiban, munculnya ketertiban atau order. Ketertiban itu akan memunculkan suatu keadaan yang nyaman. Artinya bahwa jika kesadaran hukum terjalin atau terlaksana dengan baik, maka ketertiban akan dicapai semaksimal mungkin. Selanjutnya adalah safety atau keamanan. Safety, keamanan. Bahwa jika hukum sudah dilakukan dengan baik, kesadaran hukumnya sudah dilaksanakan dengan maksimal, maka insya Allah tatanan kehidupannya akan dirasakan sesuatu yang menuju ke arah keamanan. Ya, masyarakatnya akan merasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada equality atau kesetaraan, artinya bahwa hukum dibuat dengan dasar kesetaraan, tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan jenis kelamin, tidak ada perbedaan status sosial, artinya bahwa hukum berlaku untuk semua, sehingga semua wajib melaksanakan hukum yang ada. Kemudian hukum itu memberikan protection atau perlindungan. Jadi kalau perlindungan artinya bahwa dengan hukum itu insya Allah seseorang akan terjaga dari kejahatan, akan terjaga dari pelecehan-pelecehan, akan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya bahwa dengan adanya hukum, insya Allah seseorang, setiap warga negara yang di negara kita khususnya akan mendapatkan perlindungan yang insya Allah akan membuat dirinya baik untuk dirinya. Kemudian hukum itu exactly atau kepastian. Hukum memberikan kepastian bahwa jalur yang benar dan jalur yang salah sudah jelas dituangkan dalam aturannya, sehingga jika ada yang melangkah salah berarti kepastiannya sasaran hukumnya ada hukumannya gitu ya. Kemudian dari kesadaran hukum akan munculnya kepatuhan. Jadi seseorang yang merasa patuh, obedience terhadap hukum, insya Allah tatanan kehidupan akan balance, keseimbangan muncul, sehingga tidak ada lagi ketidakseimbangan. Mudah-mudahan dengan hukum yang berlaku, tatanan kehidupan akan berjalan dengan seimbang. Kemudian pertumbuhan, karena dengan hukum pertumbuhan akan berjalan dengan alami, berjalan dengan sesuai koridornya. Kemudian pembangunan akan berjalan dengan baik karena aturan-aturan atau hukum-hukum itu sudah berjalan atau sudah ada, sudah dituangkan, sehingga insya Allah dalam pembangunan pun akan semaksimal mungkin ke arah perbaikan atau ke arah pembangunan yang lebih meningkat. Berbagai bentuk kesadaran hukum yang kita perhatikan dalam kehidupan, sebenarnya banyak faktor, banyak aspek, banyak sisi yang bisa kita lihat, tetapi secara garis besar lingkupnya ada 4. Pertama di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara. Artinya bahwa di lingkungan keluarga sudah pasti, walaupun aturan-aturannya tidak tertuang, walaupun aturan-aturannya tidak dijelaskan secara tertulis, tetapi setiap anggota keluarga harus tahu bahwa aturannya melekat pada dirinya masing-masing, sehingga tatanan kehidupan keluarga akan berjalan dengan seimbang. Di lingkungan sekolah apalagi banyak hal-hal yang berhubungan dengan hukum, termasuk salah satunya adalah tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah mungkin dibuatnya berdasarkan rumusan kebersamaan antara orang tua, sekolah, guru, termasuk perangkat-perangkat yang lain yang berhubungan dengan sekolah, komite dan lain sebagainya. Artinya bahwa dibuatnya hukum yang ada di lingkungan sekolah supaya siswa tetap pada karakter yang baik, tetap pada koridor-koridor yang diharapkan. Jadi jangan sampai siswa
peserta didik itu melenceng dari aturan-aturan yang ditetapkan. Kemudian di lingkungan masyarakat sudah pasti bahwa aturan-aturan hukum-hukum itu adalah perlu diterapkan sehingga kesadaran hukumnya akan melekat pada diri masyarakat. Insya Allah bahwa masyarakat kehidupannya akan berjalan dengan baik. Di lingkungan bangsa dan negara begitupun ada aturan-aturan hukum berhubungan dengan batas negara, dengan ada hukum yang berhubungan dengan hal-hal lain hubungannya dengan tatanan kehidupan di tiap negara, sehingga tiap negara tidak boleh sampai beradu argumen untuk menyelesaikan sengketa, apalagi menggunakan unsur-unsur yang berhubungan dengan kemiliteran. Nah, itu sangat dilarang. Ya, kita perhatikan, kita kembangkan bahwa hal yang ada di lingkungan keluarga, jika kesadaran hukumnya terjalin dengan baik, insya Allah salah satu indikatornya kita akan lihat, pertama, di lingkungan keluarga selalu menjaga nama baik keluarga. Artinya bahwa walaupun hukumnya tidak tertuang, bahwa tiap anggota keluarga harus tetap menjaga nama baik keluarganya, sehingga insya Allah keseimbangan hidup rukunnya akan terjalin antara berbagai stakeholder yang ada di rumah, ayah, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Walaupun nanti ada anggota keluarga yang lain yang ada di dalam lingkungan keluarga, termasuk orang tua, mertua, kakek, nenek, dan lain sebagainya, paman, bibi, dan sebagainya. Kemudian menghormati semua anggota keluarga sudah pasti bahwa aturan-aturan itu melekat tetap bahwa menghormati semua anggota keluarga, baik terhadap yang di atas, baik terhadap yang tua, baik terhadap yang di bawah, sayang terhadap yang di bawah, sayang juga terhadap sesama atau saudaranya. Mentaati nasihat orang tua, itu juga merupakan kesadaran hukum yang ada di lingkungan keluarga, sehingga kalian bisa melaksanakan, mengimplementasikan hal-hal ini di dalam lingkungan keluarga. Kemudian melaksanakan tugas masing-masing tanpa harus diperintah, berarti artinya kalian itu sudah menyadari bahwa hukum yang kalian lakukan itu adalah hal-hal yang bersifat baik, positif, dan pasti akan menunjang kalian di dalam kehidupan nanti di masyarakat. Saling menghargai satu sama lain sudah pasti bahwa itu wajib dijaga dalam tatanan lingkungan keluarga, artinya bahwa kalian menunjukkan bahwa kalian adalah sadar akan hukum yang ada di keluarga. Perhatikan di lingkungan sekolah beberapa faktor atau indikator jika kalian sadar akan hukum. Banyak sebenarnya yang bisa dilihat, tetapi ini hanya 5. Kita perhatikan satu persatu. Pertama, mentaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Pasti itu di lingkungan sekolah bahwa kesadaran hukum adalah salah satu indikatornya, mentaati semua peraturan yang berlaku di sekolah. Mulai dari pakaian, mulai dari setelan, mulai dari rambut ujung kepala sampai ujung kaki, sampai sikap-sikap yang tidak boleh dan yang harus dilakukan di lingkungan sekolah. Itu wajib dilakukan sesuai dengan tata tertib yang ada. Kemudian memiliki sikap disiplin, jika dikembangkan disiplin waktu, pastinya berhubungan dengan datangnya kalian ke sekolah, kemudian pulang, kemudian di dalam kelas hubungannya dengan proses KBM, pasti berhubungan dengan rule dan lain sebagainya. Kalau proses KBM mungkin dikembangkan dalam pengumpulan tugas segala rupa, penyampaian pendapat, kemudian bermusyawarah atau menyelesaikan suatu permasalahan, itu harus sesuai dengan koridor yang benar. Contoh lainnya adalah mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Artinya pelaksanaan itu dilaksanakan tiap hari Senin rutinnya, kemudian diiringi lagi dengan atau
selipkan lagi pelaksanaan upacara bendera di hari-hari biasanya besar yang ada di negara kita. Kemudian menghormati dan menghargai guru, sudah pasti bahwa itu adalah salah satu contoh implementasi dari kesadaran hukum. Tidak membuat resah di sekolah artinya bahwa kalian tidak menjadi orang yang membuat situasi rusuh di sekolah. Jika kalian sudah melakukan itu, berarti kalian sudah melaksanakan akan sadarnya hukum. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat berbagai contoh sadar akan hukum, walaupun di masyarakat sebenarnya tidak terlalu terikat dengan hukum-hukum yang tertulis. Salah satunya contoh menjaga nama baik masyarakat. Kemudian mentaati dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama. Kemudian bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Contoh lainnya melaksanakan siskamling. Itu juga salah satu contoh sadar akan hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya di lingkungan bangsa dan negara, sadar akan hukum dituangkan dalam beberapa pelaksanaan kegiatan atau kelakuan-kelakuan yang mencerminkan sikap positif. Salah satunya adalah mentaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Ya, kalau ini hubungan dengan bangsa dan negara dibuatnya oleh pemerintah dan jelas aturannya, sehingga reward and punishment-nya ada. Kalian kelihatan bahwa hukuman salah satu yang melanggarnya adalah dihukum. Artinya bahwa punishment-nya kelihatan tampak jelas. Sehingga biasanya kalau sudah tertuang seperti ini ya kita akan cukup takut untuk melaksanakan. Ya, salah satu contoh misalkan para pengendara kendaraan lalu lintas yang tidak mematuhi, ya punishment-nya akan langsung ditindak secara tegas oleh pihak yang berwajib. Kemudian menjaga martabat bangsa dan negara. Artinya bahwa harga diri bangsa harus dijaga demi menunjukkan bahwa negara kita itu adalah negara yang baik. Membayar pajak tepat waktu, ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan, kemudian saling menghormati sesama warga negara. Menjaga martabat bangsa dan negara, nah itu sebagai salah satu contohnya biasanya yang sering kita lihat dalam kehidupan dari media sosial dan sebagainya. Salah satunya misalkan prajurit-prajurit kita ya dalam menjaga kedaulatan negara RI, ya itu salah satu bentuk kesadaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Kemudian menjaga martabat bangsa dan negara bisa ditunjukkan oleh atlet-atlet kita yang mengharumkan nama baik negara kita di luar negeri atau di luar sana. Kemudian pelajar, seniman, dan lain sebagainya. Kita lihat bahwa kesadaran hukum dan globalisasi itu ada hubungan yang sangat erat karena kesadaran hukum yang sudah ada di negara kita sebenarnya berbenturan dengan unsur-unsur negatif dari globalisasi yang ada di zaman sekarang. Jadi kalau sadar hukum itu akan menumbuhkan sikap positif. Salah satu bentuknya adalah ini, belajar dengan rajin atau disiplin, kemudian bekerja sama dengan masyarakat, membersihkan, menata lingkungan menjadi lebih baik, yaitu salah satu sikap positif dari sadar hukum. Kita lihat dampak negatif dari globalisasi walaupun ada dampak positifnya, tapi lebih cenderung bahwa hal-hal yang bersifat negatif akan menggerus terhadap kesadaran akan hukum. Banyak sebenarnya globalisasi dampak negatif yang kita rasakan dalam kehidupan
sehari-hari, khususnya hal-hal yang berbau negatif yang datangnya dari negara lain, seperti menjadi hal yang sudah biasa. Artinya bahwa hal negatif itu akan nantinya berbenturan dengan hukum yang ada di negara kita. Salah satu contohnya ada di gambar ini. Kita lihat bahwa peredaran obat-obat terlarang, nah itu sebenarnya munculnya itu dari kontribusi globalisasi yang memang tidak diharapkan di dalam tatanan kehidupan kita. Artinya bahwa yang melakukan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan peredaran obat terlarang segala rupa itu pasti akan berbenturan dengan hukum. Kemudian perhatikan ini, ada siswa-siswa yang ini SD, kalau tidak salah ya SD ya, umurnya masih di bawah 17, tidak belum saatnya untuk melakukan kegiatan membawa motor tanpa seizin perintah atau tanpa adanya surat izin mengemudi. Apalagi ini sudah bertiga, tidak pakai helm, wah ini banyak ini pelanggarannya. Ini adalah unsur-unsur negatif yang dimunculkan dari globalisasi. Selanjutnya kita lihat bahwa upaya pemerintah termasuk diri kita, sebenarnya pemerintah daerah, hal-hal yang berhubungan dengan upaya peningkatan sebuah kesadaran hukum di era globalisasi seperti ini. Apalagi sekarang kalau kondisinya dilihat bahwa era sekarang berhubungan dengan pandemi yang cukup menyisakan kita, bahwa aturan-aturan yang diterapkan pemerintah adalah sesuatu yang akan membuat kita sehat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyuluhan hukum terhadap remaja. Itu wajib dan sering dilakukan supaya remaja lebih paham, lebih mampu lagi sadar akan hukum. Karena kalau sudah jelas tentang hukum-hukum yang berlaku, insya Allah pelanggaran akan bisa diminimalisir. Kemudian melakukan pembaruan hukum. Nah ini sebenarnya kalau hubungannya dengan pemerintah, ini hak kewenangan pemerintah, sehingga nanti kita akan tahu bahwa perubahan-perubahan hukum itu mengikat pada kita dan memang perlu ada revisi-revisi sehingga hukum itu tetap fleksibel sesuai dengan arah zamannya. Proses selanjutnya adalah proses hukum tidak boleh dilandaskan dengan hal-hal politik. Jadi artinya bahwa hukum itu harus pure hukum, tidak boleh dikaitkan dengan unsur-unsur politik. Karena takutnya apa? Pasti kalau dihubungkan dengan politik akan banyak kepentingan yang ada di dalamnya. Artinya tidak ada lagi kesetaraan di situ. Makanya hal-hal yang berpolitik harus dihindarkan dalam pembuatan, penyusunan hukum-hukum yang akan diterapkan di masyarakat. Kemudian menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika tiap unsur elemen masyarakat kita sendiri individu mampu menjunjung tinggi hak asasi manusia, insya Allah tatanan kehidupan, kesadaran hukumnya akan berjalan dengan maksimal. Kemudian yang terakhir, memperbaiki dan memperkuat institusi penegak hukum. Supaya apa? Supaya hukum jangan dilecehkan. Artinya hukum itu harus tetap adil dan tetap berlaku menyeluruh. Artinya jika seseorang yang berbuat kesalahan yang besar, hukumnya harus sesuai. Jika terbukti harus sesuai. Jika orang atau siswa melanggar hukum, jika melakukannya ringan, ya hukumannya harus ringan juga, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu ya yang bisa Bapak sampaikan hubungannya dengan kesadaran hukum. Kita ambil garis merah dari apa yang Bapak sampaikan, bahwa kesadaran hukum di Indonesia itu sebenarnya cenderung masih sangat kurang menghargai dan juga mempercayai hukum yang ada. Di sisi lain sangat kurang memahami hukum. Ada pengaruh luar yang datang juga, yaitu pengaruh globalisasi yang dapat menimbulkan banyak pengaruh dan juga menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan bagi budaya bangsa Indonesia. Norma-norma dalam bangsa perlahan juga memudar. Globalisasi sebenarnya kadang dapat membawa
ke dalam dampak positif yang juga bisa ke dampak negatif. Dampak positif dapat membawa ke arah sebuah kesuksesan, pembentukan, dan kemajuan bangsa. Ada juga dampak negatif dapat membawa pengaruh buruk terhadap remaja. Dengan proses seperti di sini kita bisa mendapatkan informasi. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang kalian tanyakan tidak jelas bisa disampaikan ke panitia atau ke guru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.